Bab 1591 Keilahian Yin Yang. Erniu, sebenarnya. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Julian memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Erniu. Bos, apa yang sebenarnya terjadi? Erniu menatap Julian dengan serius. Julian berkata dengan canggung, sebenarnya, kultivasiku sangat lemah. Seperti yang kau rasakan, kekuatanku yang sebenarnya baru saja memasuki alam dewa. Hah, Erniu tampak terkejut. Julian menjelaskan, karena tubuh fisikku sebelumnya telah hancur, tubuh fisikku telah dibentuk kembali oleh kehidupan seorang kaisar agung, dan sekarang memiliki kekuatan yang mengerikan. Ada istana abadi, dan di dalamnya hidup jiwa sisa kaisar agung 9 surga. Jiwa sisa kaisar ini hanya membutuhkan sedikit kekuatan untuk mengaktifkan kekuatan yang tersembunyi di tubuhku. Setelah penjelasan ini, Erniu tiba-tiba mengerti. Dia tersenyum sembarangan dan berkata, apa masalahnya? Dengan potensi dan harta di tanganmu, kamu pasti akan menjadi orang terkuat di dunia di masa depan. Bahkan jika kamu lemah sekarang, lalu kenapa? Aku berjanji padamu bahwa kau akan mengikutiku. Aku tidak akan pernah mengingkari janjiku kepadamu selama 100.000 tahun. Dengan kata-kata Erniu, Julian merasa lega. Erniu juga tertarik pada orang-orang kuat di Istana Abadi Julian. Apa asal-usul orang kuat di Istana Abadi Anda? Julian tersenyum dan berkata, nanti kau akan tahu. Aku perlu mengumpulkan beberapa ramuan obat sekarang untuk membangun kembali tubuh orang kuat di rumah abadi. Dengan begitu, dia akan bisa dibangkitkan. Jadi begitu. Erniu tidak bertanya apa-apa lagi. Dia melindungi Julian dan bergerak maju dengan hati-hati. Julian juga mengikuti di belakang dan memasuki kota mati sambil melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Segala sesuatu di sekitarnya terawat dengan baik. Bangunan-bangunan di kota itu sangat megah, tetapi kota itu sangat besar tanpa satu pun makhluk hidup. Dikelilingi oleh aura hitam, seluruh kota tampak sangat mati. Keduanya berjalan mengelilingi kota tetapi tidak menemukan informasi yang berguna. Kami memang menjumpai cukup banyak roh jahat, ada yang kuat dan ada yang lemah, yang kuat setingkat dengan Kaisar Agung, yang lemah setingkat dengan Dewa, dan ada pula yang setingkat dengan Dewa Abadi. Ada banyak roh jahat, Julian dan Erniu bertemu dengan puluhan roh jahat di kota ini. Hal ini membuat Julian benar-benar bingung. Biasanya, setelah makhluk hidup mati, jiwanya akan tersebar. Hanya beberapa jiwa makhluk hidup yang dapat berevolusi menjadi roh jahat. Namun, ini adalah satu dari sejuta. Sekarang ada begitu banyak roh jahat di kota ini. Sungguh aneh. Mendengar Julian mengatakan ini, Erniu sedikit tertegun. Lalu, dia memikirkan sesuatu. Mungkinkah makhluk-makhluk di alam langit menghilang dalam semalam? Apakah mereka semua terbunuh dalam semalam? Ketika Erniu mengatakan ini, bahkan Julian pun terkejut. Ini tidak mungkin. Rumor mengatakan bahwa alam langit adalah dunia yang kuat, inti dari alam surga tanpa harapan, setara dengan alam pil saat ini. Alam langit saat itu penuh dengan orang-orang kuat. Siapa yang bisa menghancurkan mereka semua dalam semalam? Erniu terdiam sejenak dan berkata, aku tidak tahu soal itu. Ini hanya tebakanku. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, berjalan-jalanlah dan lihatlah. Kata Julian. Oke. Setelah itu, keduanya meninggalkan kota mati dan mulai berjalan di dunia langit. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu dengan kota-kota mati satu demi satu. Di kota-kota ini, ada banyak roh jahat yang bersembunyi. Roh-roh jahat itu sangat kuat, dan bahkan Erniu takut pada beberapa dari mereka. Dalam sekejap mata, sudah 300 tahun sejak Julian dan Erniu muncul di tanah terlarang langit. Dalam 300 tahun terakhir, Julian dan Erniu hampir mengunjungi semua reruntuhan kubah langit. Selama periode ini, Erniu bertarung melawan beberapa roh jahat yang kuat dan membunuh banyak dari mereka. Ia pun berhadapan dengan roh jahat yang kuat, dan Erniu tidak mampu membunuhnya sepenuhnya, sehingga ia terpaksa melarikan diri. Daerah terlarang di langit, sebuah pegunungan. Tidak ada tumbuhan apapun di pegunungan ini, yang ada hanya bebatuan berwarna gelap. Julian duduk bersila di tanah, berlatih dengan serius. Erniu minggir untuk melindungi Julian. Julian telah mengembangkan keilahian pedang, keilahian kutukan, dan keilahian 5 elemen, yang jika ditotal menjadi 7 keilahian. Sekarang dia sedang mengembangkan keilahian Yin dan Yang. Dia memiliki kekuatan magis transformasi Tiangang dan juga telah mempelajari kekuatan magis transformasi Disa milik Sarah. Dia telah mengembangkan kekuatan Tiangang dan kekuatan Disa. Kini kedua kekuatan itu juga telah mencapai titik tertinggi langit ke-33. Julian duduk bersila dalam formasi waktu, sungguh-sungguh memahami kebenaran dan memahami Tiangang dan Disa. Pemahamannya tentang Tiangang dan Disa menjadi semakin mendalam. Pada saat ini, dia telah mencapai ambang Tao. Kekuatan abadi Tiangang dan kekuatan abadi Disa dalam tubuh terus berputar. Kekuatan Tiangang terkonsentrasi di tubuh bagian atas, dan kekuatan Disa terkonsentrasi di tubuh bagian bawah. Dua kekuatan yang sangat berbeda terus terjalin dalam tubuh. Kekuatan Tiangang terus terkumpul dan membentuk pecahan-pecahan jejak hukum. Kemudian pecahan-pecahan ini secara bertahap bersatu membentuk matahari yang membakar. Kekuatan kejahatan duniawi juga berkumpul, membentuk beberapa pecahan tanda dan akhirnya membentuk bulan yang terang. Selesai. Julian tiba-tiba berdiri. Begitu dia berdiri, pupil matanya mengalami perubahan yang tidak biasa.
Matahari yang terik muncul di satu mata, dan bulan yang terang muncul di mata lainnya. Bulan yang terang benderang dan matahari yang terik muncul, menerangi dunia yang gelap. Langit dan bumi bertemu, yin dan yang menyatu. Julian melambaikan tangannya dengan santai, dan matahari yang terik dan bulan yang terang perlahan bergabung bersama untuk membentuk kekuatan baru. Kekuatan ini begitu kuat sehingga bahkan kekosongan pun terguncang dan terdistorsi, dan retakan kecil muncul. Sungguh kekuatan yang kuat. Melihat pemandangan ini, Julian menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dengan pikirannya, matahari yang terik dan bulan yang terang pun menghilang, auranya berangsur-angsur terkendali, dan dia berjalan keluar dari formasi waktu. Erniu telah menjaga hukum di luar. Melihat Julian keluar, dia pun tersenyum dan berkata, "Selamat, bos, karena telah mengolah 2 dewa lagi. Sekarang, bos telah mengolah total 9 dewa, yang telah mencapai batas yang diizinkan oleh jalan surga." Ya. Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, "Akhirnya, aku telah mengolah 9 keilahian. Sekarang 9 keilahian awalnya terbentuk, tetapi akan sulit untuk mencapai perpaduan kedua dari 9 keilahian." Erniu berkata, "Jangan terburu-buru, luangkan waktumu. Kemampuan pemahaman bos itu mengerikan. Sangat mudah untuk mencapai Dao 2 dalam 1. Erniu sangat percaya pada Julian. Ketika orang lain mencoba mengembangkan keilahian kedua, mereka akan menghadapi banyak rintangan. Namun, Julian mengolah 9 ketuhanan dan tidak menemui kendala apapun, jadi ia membentuknya dengan mudah. Begitu Julian tumbuh ke alam Kaisar Agung, 9 segel akan muncul dan langit dan bumi akan bergetar. Erniu sangat gembira dan menantikan hari itu. Oh, benar juga. Julian bertanya, dari zaman dahulu hingga sekarang, tidak adakah seorang pun yang mampu mengolah 10 dewa? Erniu tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, itu tidak semudah itu. Kebanyakan kultivator hanya mengolah 1 keilahian. Beberapa jenius super akan mencoba mengolah 2 keilahian, dan beberapa jenius yang langka di zaman ini akan mencoba mengolah yang ketiga keilahian. Semakin banyak keilahian yang Anda miliki, semakin sulit untuk mempraktikannya. Meskipun dikatakan bahwa dengan izin surga, seseorang dapat mengolah 9 keilahian, tetapi dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada seorang pun yang mampu mengolah 9 keilahian. Belum lagi 9 keilahian, bahkan 4 keilahian pun sulit didapat. Karena aku tidak dapat melampaui batas, aku akan tetap mencobanya. Julian bergumam pelan. Dia memutuskan untuk mengolah jalan, mengolah keilahian, mendobrak batasan langit dan bumi, dan menjadi sesuatu yang benar-benar tak tertandingi dan tak tertandingi. Bab 1592, Tersesat di Dunia Gelap. Jika orang lain tahu apa yang dipikirkan Julian, mereka pasti akan terkejut dan menjadi gila. Bagi kultivator lain, mereka yang mengolah 2 keilahian sudah merupakan jenius di antara para jenius. Mereka yang mengolah 3 keilahian bahkan lebih jarang. Dan mereka yang mengolah 4 keilahian dapat menempati peringkat teratas bahkan dalam sejarah. Julian telah mengolah 9 sifat ketuhanan, yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi. Akan tetapi, Julian tengah berpikir untuk mengembangkan keilahian ke-10 guna mendobrak batasan langit dan bumi. Tahukah kamu, bahkan para dewa leluhur pun tidak dapat menembus batas langit dan bumi. Sudah 300 tahun sejak Julian memasuki tanah terlarang langit. Selama 300 tahun ini, dia telah berlatih sambil mengembara di beberapa reruntuhan tanah terlarang langit. Selama 300 tahun ini, mereka menghadapi banyak bahaya. Namun, dengan kehadiran pria kuat seperti Erniu, semua bahaya itu teratasi. "Bos, kita mau kemana sekarang?" Erniu melihat sekeliling dan menunjuk ke suatu area di depannya, lalu berkata, "Ini satu-satunya area yang belum pernah kita kunjungi." Julian berdiri dan melihat ke depan. Daerah di depan diselimuti kabut hitam dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Bahkan kesadaran ilahi tidak dapat menembus terlalu jauh. Julian berkata, area ini sangat aneh, bahkan kesadaran ilahi tidak dapat menembusnya. Jika saya tidak salah, area ini seharusnya terkait dengan hilangnya banyak makhluk di alam langit. Erniu terampil dan berani, jadi dia berkata, "Kalau begitu, ayo pergi dan lihat." Oke. Julian mengangguk. Setelah berdiskusi sebentar, keduanya bergegas menuju area tak dikenal di depan. Setelah berjalan beberapa saat, mereka memasuki kabut hitam yang luas. Di area ini, tidak ada cahaya, hanya kegelapan, begitu gelapnya sehingga Anda tidak dapat melihat tangan Anda di depan Anda. Bahkan indera ketuhanan tidak dapat menjelajah daerah yang sangat jauh, hanya dapat merasakan area beberapa kilometer saja. "Bos, Anda agak murung." Suara kasar terdengar dalam kegelapan. Julian berbisik, "Hati-hati." Erniu berjalan di depan Julian sambil memperhatikan sekelilingnya dengan saksama. Kabut hitam di sekitarnya mengandung kekuatan korosif yang menembus kulit Julian dan melahap daging dan darahnya tanpa sepengetahuannya. Meskipun kecepatannya sangat lambat, jika dia berlama-lama dalam kegelapan ini, tubuhnya pasti akan dilahap, dan akhirnya tulang-tulangnya pun akan dilahap, hanya menyisakan jiwa yang tersisa. Itu sama seperti yang dikatakan Kaisar Jinghong. Hanya ada kegelapan, tidak ada cahaya, dan itu memiliki kekuatan melahap. Julian tampak serius dan mengingatkan Erniu, "Hati-hati, kita mungkin telah memasuki dunia gelap. Jika kamu belum memasuki dunia gelap, maka area ini juga berbatasan dengan dunia gelap.
Bos, apa sebenarnya dunia gelap yang sedang kamu bicarakan? Erniu adalah orang yang kuat di level Kaisar Agung Lima Surga, tetapi dia tidak tahu apa itu dunia gelap. Dia sama sekali tidak pernah mendengarnya, dan bahkan belum pernah melihat catatannya di buku-buku kuno. Julian mengulangi apa yang dikatakan Kaisar Jinghong. Mendengar ini, Erniu akhirnya mengerti. Ia menarik napas dalam-dalam pil berkata, aku tidak pernah menyangka alam semesta ini punya sisi seperti itu. Kalau kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan mengetahuinya. Julian berkata, dunia gelap terlalu aneh. Bahkan Kaisar Jinghong, yang berada di alam Kaisar Sembilan Surga, hanya memiliki pemahaman sebagian tentangnya. Mari kita berhati-hati. Oh, benar. Julian tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, sudah berapa lama kita berjalan dalam kegelapan ini? Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, Erniu tertegun. Dia adalah makhluk super kuat yang memiliki kepekaan waktu yang tajam, tetapi sekarang dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan dalam kegelapan. Rasanya seperti baru saja berlalu dalam waktu singkat, tetapi rasanya seperti sudah bertahun-tahun berlalu, kata Erniu. Julian tampak serius dan berkata, kita pasti tersesat. Kaisar Jinghong berkata bahwa sangat mudah tersesat di dunia yang gelap. Di dunia yang gelap, kita tidak dapat merasakan waktu atau ruang. Erniu bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita berbalik atau terus maju? Julian berpikir keras. Bahkan orang kuat seperti Kaisar Jinghong membutuhkan ribuan zaman untuk keluar setelah tersesat di dunia gelap. Jika dia tersesat di dunia yang gelap, dia mungkin tidak akan bisa keluar selama sisa hidupnya. Kembalilah, kata Julian. Dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, dan dia tidak ingin tinggal di dunia yang gelap terlalu lama. Jika dia tinggal di sana terlalu lama, umat manusia akan punah. Ya. Erniu mengangguk. Keduanya berbalik dan kembali melalui jalan yang sama. Namun, di dunia yang gelap, kesadaran spiritual mereka tidak dapat menyebar. Walau aku kembali menyusuri rute yang kuingat, aku tetap tidak bisa keluar dari kabut gelap setelah berjalan cukup lama. Bos, ada yang salah. Sepertinya kita sudah berjalan lama sekali. Seingatku, kita baru sampai di sini belum lama ini. Kenapa kita belum pergi juga? Julian berhenti dan merasakan sekelilingnya. Menurut persepsinya, ada beberapa daerah datar di sekelilingnya, tanahnya bergelombang dan penuh lubang, dan aura hitam terus-menerus meluap. Namun, persepsinya terbatas dan dia tidak dapat merasakan jarak yang terlalu jauh. Kita seharusnya tersesat. Julian tampak serius. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Erniu. Pada titik ini, Julian tidak punya pilihan selain bertanya kepada Kaisar Jinghong di Istana Abadi. Kaisar, sepertinya aku telah memasuki dunia yang gelap. Aku tersesat. Tak lama kemudian, suara Kaisar Jinghong terdengar dari Istana Abadi, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang ini. Dunia gelap ini sangat aneh. Bahkan jalan surga tidak dapat mengendalikan tempat ini. Lagi pula, Tao dari dunia cahaya tidak berguna di dunia kegelapan. Dunia kegelapan memiliki Tao yang unik. Aku menghabiskan 3000 zaman di dunia gelap sebelum akhirnya aku bisa memahami bahwa jalan dunia gelap adalah jalan surga yang gelap. Tao surgawi kegelapan mirip dengan Tao surgawi dunia cahaya. Tao surgawi kegelapan mengendalikan seluruh dunia kegelapan. Menurut ide awalku, jika aku ingin dibangkitkan, aku hanya bisa melakukannya di dunia yang gelap, karena di dunia yang gelap, surga di luar tidak bisa mengendalikan keberadaanku. Setelah kebangkitan, meninggalkan dunia gelap, selama kamu tidak hidup terlalu baik di dunia luar, jalan surga tidak akan peduli. Setelah mendengar ini, Julian berpikir keras dan bertanya, jadi, jika saya ingin pergi, apakah akan sesulit naik ke surga? Ya, Kaisar Jinghong berkata, karena kita sudah di sini, kita harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Sumber daya di dunia gelap juga sangat kaya. Mari kita cari bahan-bahan di dunia gelap. Selama aku dibangkitkan, maka dengan pemahamanku tentang dunia gelap, kamu seharusnya bisa pergi. Pada titik ini, hanya ini yang dapat kita lakukan. Dia menatap Erniu dan berkata, kita sudah tersesat di dunia gelap. Jangan berpikir untuk pergi sekarang. Teruslah masuk lebih dalam ke dunia gelap dan cari bahan untuk menghidupkan kembali Kaisar Jinghong. Ketika Kaisar Jinghong dibangkitkan, maka kita akan bisa menyelamatkannya. Ada harapan untuk pergi. Erniu mengangguk dan berkata, aku akan mendengarkanmu. Meskipun dunia yang gelap penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui dan ketakutan. Namun, karena Julian tidak takut, Erniu tidak perlu khawatir. Setelah berdiskusi, keduanya terus maju di dunia gelap. Pada saat yang sama, Kaisar Jinghong juga membuat perhitungan sederhana untuk mencari tahu arah mana yang berisi bahan-bahan untuk membentuk kembali tubuh. Meskipun ia tidak dapat menggunakan metode deduksi untuk menyimpulkan lokasi rincin bahan-bahan tersebut. Namun perhitungan kasarnya masih benar. Bab 1593, Penciptaan Kungfu. Di Istana Abadi, Kaisar Jinghong sedang membuat perhitungan. Saya mencoba mencari tahu apakah ada bahan-bahan di dekat sini yang dapat digunakan untuk membangun kembali tubuhnya. Namun, ini adalah metode deduksi untuk dunia gelap dan dunia terang, dan tidak banyak berpengaruh di dunia gelap. Dia hanya bisa merasakan secara kasar arah umum suatu material, dan tidak bisa menyimpulkan rinciannya sama sekali. Pertama, kekuatannya telah melemah. Kedua,
Ini adalah dunia yang gelap, dan tahu dari dunia terang sangat lemah di dunia ini dan hampir kehilangan efeknya. Julian, aku hanya bisa menghitung arah umumnya. Letaknya tepat di depanmu. Aku tidak tahu seberapa jauh tepatnya. Aku hanya bisa menghitungnya setelah kau mendekati lokasi materialnya. Suara Kaisar Jinghong datang dari Istana Abadi. Julian mengangguk. Dia menatap Erniu dan berkata, di depan. Selanjutnya, Kaisar Jinghong telah menggunakan deduksi untuk merasakan arah dan membimbing Julian maju. Julian maju dalam kegelapan, tidak tahu sudah berapa lama dia maju. Belok kiri. Dalam keadaan kesurupan, suara Kaisar Jinghong datang dari Istana Abadi, dan Julian akhirnya bereaksi. Apa yang baru saja terjadi? Julian sedang linglung. Sebelumnya, dia tampak tidak tahu apa-apa dan hanya tahu bagaimana melangkah maju secara membabi buta. Jika bukan karena suara Kaisar Jinghong, dia mungkin telah hilang selamanya. Betapa anehnya dunia yang gelap. Julian menarik napas dalam-dalam. Semakin dalam Anda masuk, semakin kuat kekuatan korosifnya. Dia mengangkat tangannya dan melirik. Ada lapisan kabut hitam di telapak tangannya, yang menggerogoti daging dan darahnya, dan beberapa butiran darah muncul di telapak tangannya. Dia ingin mengerahkan kekuatannya untuk menyelesaikannya. Namun, kekuatannya hampir tidak berguna dan dia tidak dapat menyembuhkan tubuhnya. Bahkan energi jahat dalam tubuh telah kehilangan pengaruhnya dan hanya dapat memainkan peran sebagian. Ini sungguh aneh. Julian bergumam pelan, berbicara pada dirinya sendiri, pada tingkat ini, tubuhku pasti akan dilahap oleh kekuatan kegelapan. Dia melirik Erniu. Situasi Erniu tidak buruk. Dia berada pada level yang relatif tinggi dan memiliki kekuatan fisik yang kuat. Korosi di sini tidak berpengaruh padanya untuk saat ini. Kaisar, ini bukan solusi. Jika aku terus seperti ini, tubuhku cepat atau lambat akan dimakan dan akan hancur. Julian bertanya pada Kaisar Jinghong di Istana Abadi. Kaisar Jinghong berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia berkata, Julian, aku hanya tahu sedikit tentang dunia gelap, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Tapi aku sudah menghitungnya secara kasar dan ingin menyelesaikannya. Dalam situasi ini, satu-satunya cara adalah dengan mengolah jalan dunia gelap. Jalan menuju dunia gelap. Julian tercengang. Benar sekali. Yaitu mengolah dao dunia gelap, menyerap kekuatan gelap dunia gelap, mengubahnya menjadi kekuatan sendiri, lalu mengolah keilahian. Saya akan mencobanya. Julian segera duduk bersila dan mulai menyerap kekuatan dunia ini, mencoba mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Namun, teknik kultivasi dunia cahaya tidak bekerja di dunia gelap, dan dia tidak dapat menggunakan teknik kultivasi dunia cahaya untuk menyerap kekuatan dunia gelap. Di Istana Abadi, suara Kaisar Jinghong terdengar, tidak, itu tidak akan berhasil. Aku telah berada di dunia gelap selama 3000 zaman dan telah mencobanya sebelumnya. Saya telah mempelajari kekuatan dunia gelap. Kekuatan dunia gelap hanya cocok untuk diserap oleh roh jahat. Saat itu, saya ingin menciptakan metode yang cocok untuk dipraktikkan oleh makhluk hidup, tetapi setelah mencoba untuk waktu yang lama, saya masih belum bisa menciptakannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Julian. Kaisar Jinghong berkata, tidak ada solusi untuk saat ini. Saya juga menangkap banyak roh jahat di dunia gelap dan memaksa mereka untuk menyerahkan teknik kultivasi mereka. Setelah aku memperoleh banyak keterampilan roh jahat, aku menemukan bahwa keterampilan tersebut hanya cocok untuk roh jahat dan tidak cocok untuk makhluk hidup yang memiliki daging dan darah. Namun, setelah memperoleh sejumlah besar teknik roh jahat, saya punya beberapa ide. Selama saya diberi waktu, saya seharusnya bisa menciptakan teknik yang cocok untuk dipraktikkan makhluk hidup. Setelah mendengar ini, Julian memikirkannya, dan kemudian tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Kaisar, Anda adalah jiwa yang tersisa. Secara teoritis, Anda juga roh jahat. Mengapa Anda tidak berlatih di dunia gelap? Kaisar Jinghong berkata, saya pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya, tetapi setelah memikirkannya, saya tetap menyerah, karena begitu saya mulai berlatih di dunia gelap, saya tidak akan bisa memasuki dunia terang lagi. Kekuatan kedua dunia itu berlawanan. Begitu aku mengembangkan kekuatan kegelapan, aku tidak akan bisa lagi membentuk kembali tubuhku. Pada saat yang sama, aku harus melepaskan kekuatan yang dikembangkan di dunia cahaya. Jadi begitulah adanya. Julian sedikit mengerti. Silakan. Sebelum tertidur, saya juga meneliti teknik yang cocok untuk praktik manusia. Setelah mengalami kemajuan, saya menyerah karena merasa tidak ada harapan lagi bagi saya untuk memasuki dunia gelap lagi dalam kehidupan ini. Aku tidak menyangka kau akan memasuki dunia gelap. Aku mencoba mempelajarinya. Oke. Julian mengangguk. Kaisar Jinghong pernah ke dunia gelap dan memiliki sedikit pemahaman tentangnya. Dia juga memperoleh banyak metode kultivasi dari roh jahat dan juga telah membuat beberapa kemajuan. Jika dia mengambil tindakan, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Julian terus bergerak maju di bawah bimbingan Kaisar Jinghong. Di dunia yang gelap ini, Anda tidak dapat merasakan berlalunya waktu. Waktu terasa berlalu begitu cepat, tetapi waktu juga terasa lama sekali. Julian dan Erniu berjalan di dunia yang gelap ini, ketika tiba-tiba, sebuah istana hitam muncul di hadapan mereka. Ketika Julian melihat istana hitam, dia segera menjadi waspada.
Pada saat ini, istana hitam itu melintas dan menghilang dari pandangan Julian, sepenuhnya kehilangan bayangannya. Erniu, apa yang kamu lihat? Tanya Julian. Erniu menatap ke depan dan berkata, sepertinya aku melihat sebuah istana, tetapi dalam sekejap mata, istana itu menghilang. Setelah mendapat balasan Erniu, Julian yakin bahwa dia tidak salah. Dia melihat sekeliling, tetapi persepsinya terbatas. Menurut persepsinya, tidak ada apapun di area ini. Julian. Pada saat ini, suara Kaisar Jinghong terdengar dari Istana Abadi. Saya memperkirakan ada bahan-bahan di dekat sini untuk membangun kembali tubuh saya. Mendengar ini, Julian gembira dan bertanya, ada apa? Kaisar Jinghong berkata, saya tidak dapat mengetahui apa itu secara spesifik, karena efek metode deduksi di dunia gelap sangat lemah, hampir tidak ada. Jika saya tidak mencapai kesempurnaan besar dari metode deduksi, saya tidak akan bisa menemukan jawabannya sama sekali. Di mana itu? Tanya Julian. Kaisar Jinghong berkata, itu dekat, lihatlah baik-baik. Oke. Julian mengangguk. Lalu dia berkata kepada Erniu, ada banyak hal di sekitar sini, mari kita lihat-lihat. Erniu juga melihat sekeliling. Setelah itu, keduanya mulai mencari di area tersebut dengan hati-hati. Wuss. Angin dingin bertiup. Kemudian, kabut hitam di sekitarnya berangsur-angsur menghilang, dan titik-titik cahaya kecil muncul di dunia yang gelap. Julian dan Erniu membuka mata mereka lebar-lebar. Ini dunia yang gelap, dunia ini terang, dan sekarang cahaya telah muncul, keduanya menjadi waspada. Saat kabut hitam menghilang, pemandangan di sekitarnya muncul satu persatu dalam pandangan Julian dan Erniu. Bab 1594, Berita tentang Perisai 1. Area gelap ini berangsur-angsur menjadi lebih terang dan tidak lagi berbeda dengan dunia luar. Dan dalam pemandangan di depan, sebuah istana tampak. Di dalam istana, beberapa titik cahaya putih terus muncul. Alasan mengapa area gelap ini menjadi terang adalah karena bintik-bintik cahaya putih yang muncul di istana. Titik-titik cahaya putih menyebar dan menelan aura hitam di sekitarnya, yang menyebabkan area tersebut menjadi terang. Selain itu, cahaya tersebut tidak terlalu jauh, hanya beberapa kilometer. Daerah beberapa kilometer jauhnya masih gelap. Julian dan Erniu berjalan menuju istana di depan. Tak lama kemudian mereka sampai di gerbang istana. Istana ini berwarna hitam. Itu seharusnya istana yang kita lihat sebelumnya, kata Julian sambil berpikir. Erniu mengangguk, hampir benar. Julian melihat ke arah istana. Gerbang istana itu tingginya lebih dari 30 meter. Beberapa kata aneh terukir di gerbang hitam itu. Ada juga aura hitam yang mengalir di sekitar istana. Namun, di atmosfer hitam, bintik-bintik cahaya putih terus muncul. Erniu, apakah kamu mengenali kata-kata ini? Tanya Julian. Erniu menatapnya sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu terlalu mendalam. Aku tidak memahaminya. Julian mulai bertanya kepada Kaisar Jinghong di Istana Abadi. Kaisar, apakah Anda mengenali kata-kata di istana ini? Di Istana Abadi, Kaisar Jinghong juga melihat istana hitam itu. Setelah lama melihatnya, dia berkata, itu pasti Zuen. Ketika Julian mendengar itu adalah Zuen, dia menjadi tertarik. Teks leluhur adalah tulisan yang diwariskan di antara para dewa leluhur. Istana hitam berisi teks-teks leluhur, jadi tempat ini pasti berhubungan dengan dewa leluhur. Julian, aku bisa merasakan bahwa bahan-bahan yang aku butuhkan ada di istana hitam ini. Kaisar Jinghong melanjutkan. Coba saya lihat apakah saya bisa membuka pintunya. Julian berjalan ke depan istana, meletakkan tangannya di pintu istana, dan mengerahkan sedikit kekuatan. Retakan. Hanya dengan sedikit usaha, pintu istana pun didorong terbuka. Begitu gerbang istana dibuka, bintik-bintik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya muncul dari celah-celah gerbang. Bintik-bintik cahaya ini berkumpul bersama untuk membentuk lingkaran cahaya putih. Bukaannya agak menyilaukan. Julian memejamkan matanya sedikit. Setelah beberapa saat, ia mulai terbiasa dengan cahaya yang menyilaukan itu. Dia masuk. Setelah memasuki istana, apa yang tampak di hadapan kami adalah sebuah aula, yang tingginya beberapa ratus meter dan dikelilingi beberapa pilar putih dengan banyak kata-kata aneh terukir di atasnya. Erniu juga mengikuti dan melihat sekeliling. Aula itu sangat kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya, bahkan tidak ada pintu. Tidak ada. Erniu melirik Julian. Julian berkata, lihatlah sekeliling. Keduanya mulai mencari di aula. Julian mendatangi tembok dan memandanginya. Dindingnya berwarna putih dan terdapat beberapa pola serta kata-kata misterius yang terukir di sana. Julian memandanginya lama sekali, namun tidak dapat memahaminya. Kaisar Jinghong juga mengamati aula di Istana Abadi. Kata-kata yang tertulis di dinding aula semuanya adalah teks kuno. Dia telah bersentuhan dengan teks-teks kuno itu, tetapi dia tidak dapat menguraikannya dalam waktu singkat. Untuk menguraikan teks kuno, ia membutuhkan sedikit waktu. Setelah Julian berbalik, dia datang ke tengah aula. Di tengah aula, dia dan Erniu duduk di tanah, saling membelakangi. Julian, tempat macam apa ini? Mengapa istana seperti ini muncul di dunia yang gelap ini? Erniu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu tentang itu.
Kupikir aku sudah cukup tahu, tetapi setelah datang ke dunia gelap, aku menemukan bahwa masih banyak hal di dunia ini yang tidak kuketahui. Mengoceh. Pada saat ini, suara terkejut terdengar di Istana Abadi. Segera setelah itu, cincin di jari Julian memancarkan cahaya putih, dan sebuah bayangan pun muncul. Bayangan ini merupakan sisa jiwa Kaisar Jinghong. Kaisar Jinghong berjalan lurus ke depan, berdiri di depan aula, dan menatap dinding di depannya. Melihat ini, Julian berdiri tepat waktu. Kaisar Jinghong, mengapa Anda muncul? Namun, Kaisar Jinghong tidak kembali ke Julian. Erniu juga berdiri dan menatap bayangan di depannya dengan rasa ingin tahu, bergumam dalam hatinya, apakah ini pria super kuat di Istana Abadi Bos? Julian berjalan mendekat dan melihat ke arah sisa jiwa Kaisar Jinghong. Saat ia melihat banyak pola dan kata-kata aneh di dinding di depannya. Pola dan kata-kata itu sangat aneh, seperti gambar hantu, dan tampak berantakan. Kaisar, apa yang sedang Anda lihat? Tanya Julian. Kaisar Jinghong tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri di sana, menatap dinding di depannya. Julian juga melihat ke dinding di depannya lagi. Polanya sangat rumit sehingga dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Namun, setelah pengamatan yang cermat, ia menemukan bahwa di antara pola-pola aneh ini, beberapa di antaranya cukup jelas, dan itu adalah senjata. Itu piano. Tatapan Julian tetap pada piano. Dalam keadaan tak sadar, pemandangan di depannya berubah. Kecuali piano, pola-pola lain berangsur-angsur menghilang. Di hadapan Julian, yang ada hanyalah sebuah sitar. Perlahan-lahan, seorang wanita muncul. Wanita itu mengenakan gaun hijau dan berambut hitam panjang. Ia duduk bersila di tanah dengan gukin di lututnya. Sepertinya ada suara piano yang terngiang di telingaku. Julian ingin melihat wajah wanita itu dengan jelas, tetapi tidak peduli seberapa keras dia melihat, dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Wajah wanita itu kabur, dan semakin dia melihat, semakin kabur jadinya. Perlahan-lahan tubuh wanita itu menjadi kabur. Akhirnya, ia menghilang sepenuhnya dan berubah menjadi gukin, sementara kata-kata aneh di sekitarnya muncul kembali. Julian akhirnya bereaksi. Ia menatap dinding lagi. Pemandangan di hadapannya tidak berubah sama sekali. Ia menyentuh kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Itu dia, bisikan Kaisar Jinghong terdengar di telingaku. Julian berbalik, menatap Kaisar Jinghong, dan bertanya, Kaisar, siapa dia? Siapa dia? Apa yang Anda lihat dari dinding ini? Kaisar Jinghong menarik napas dalam-dalam. Dulu, aku menjelajahi seluruh jagat raya dan memasuki reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk mencari jejaknya, tetapi aku tidak menemukan apapun setelah menjelajahi seluruh jagat raya. Aku tidak menyangka akan menemukan informasinya di sini. Mendengar ini, Julian mengerti. Dia tahu siapa yang dibicarakan Kaisar Jinghong. Dia adalah Dun Yi. Dun Yi, seorang wanita yang sangat misterius. Saat itu, Kaisar Jinghong memiliki bakat biasa, tetapi ia bertemu Dun Yi. Dun Yi mengajarinya cara berlatih dan membimbingnya di jalur praktik. Namun, Kaisar Jinghong tidak tahu seperti apa rupa Dun Yi. Karena Dun Yi tidak pernah menunjukkan wajah aslinya. Julian menyentuh kepalanya dengan bingung dan berkata, Kaisar Agung, itu tidak benar. Ini adalah surga tanpa harapan, dan surga tanpa harapan telah disegel di zaman kuno. Anda adalah seorang kultivator dari zaman kuno awal alam semesta luar. Bagaimana mungkin Anda bisa Dun Yi tinggal di sini? Kaisar Jinghong menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tapi aku yakin itu dia. Bahkan jika itu bukan dia, dia pernah ke sini. Bab 1595. Gukin. Hanya dengan melihat sitar kuno yang diukir pada polanya, Kaisar Jinghong tahu bahwa Dun Yi pasti ada di sini. Dia tidak tahu nama asli Dun Yi. Dia telah bertanya. Dao telah berubah menjadi 50, dan hanya 49 yang tersisa. Akulah yang lolos. Ini adalah kata-kata asli Dun Yi. Julian bertanya, Kaisar, apa yang tertulis di dinding ini? Mengapa Anda begitu yakin bahwa Dun Yi pernah ke sini? Kaisar Jinghong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum yakin. Teks leluhur terlalu mendalam. Bahkan jika saya telah mempelajarinya, saya masih belum memahaminya dengan baik. Jika saya ingin memahami arti dari teks leluhur, saya tidak akan bisa memahaminya dengan baik, saya harus benar-benar memasuki alam dewa leluhur. Kaisar Jinghong tidak dapat memahaminya, dan Julian tidak bertanya apa-apa lagi. Dia melihat sekelilingnya. Tidak ada jalan lain kecuali gerbang masuk. Dia bertanya dengan ragu, Kaisar, Anda mengatakan bahwa ada bahan-bahan di sini yang Anda butuhkan untuk menghidupkan kembali tubuh Anda. Di mana bahan-bahan itu? Jangan khawatir, biarkan aku mempelajarinya. Kaisar Jinghong berbicara, dan setelah selesai berbicara, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Julian juga tidak terburu-buru. Dia menunggu di aula. Erniu tidak bertanya apa-apa, hanya melihat-lihat. Dia juga ingin memahami teks-teks leluhur ini, tetapi meskipun dia telah mencapai alam Kaisar Agung 5 surga, dia tidak dapat memahami arti dari teks-teks leluhur ini. Bos, apa asal-usul senior ini? Erniu melirik bayangan Jinghong, lalu menatap Julian dan bertanya. Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku juga tidak tahu dari mana dia berasal.
Aku hanya tahu bahwa kultivasinya pernah mencapai puncak Kaisar Sembilan Surga. Ketika dia hendak menerobos alam dewa leluhur, dia disapu bersih oleh jalan surga. Untungnya, dia membuat pengaturan terlebih dahulu. Kalau tidak, dia akan menghilang di sungai sejarah yang panjang. Ernio mengacungkan jempol. Kuat, terlalu kuat. Dia sendiri adalah seorang Kaisar Agung, dan dia tahu bahwa begitu dia memasuki wilayah Kaisar Agung, akan sangat sulit untuk menerobosnya. Inilah sebabnya mengapa ada banyak Kaisar 1 atau 2 hari di dunia ini, tetapi sangat sedikit yang merupakan Kaisar 5 hari atau lebih. Selanjutnya, Julian dan Ernio menunggu dengan sabar di aula. Kaisar Jinghong sedang belajar. Di aula ini, orang masih tidak dapat merasakan keberadaan waktu. Waktu terasa lama sekali, tetapi rasanya hanya beberapa detik saja yang berlalu. Pada saat ini, Kaisar Jinghong berjalan mendekat dan muncul di dinding. Dia ingin mengulurkan tangan dan menyentuh gukin yang diukir di dinding, tetapi tubuhnya terlalu ilusi untuk menyentuhnya sama sekali. Julian. Dia membuka mulutnya dan memanggil. Kaisar Agung. Julian bereaksi dan segera berjalan mendekat, muncul di hadapan Kaisar Jinghong, dan bertanya, apa yang Anda ingin saya lakukan? Kaisar Jinghong menunjuk ke arah gukin dan berkata, coba aktifkan kekuatanmu dan lihat apakah kau bisa mengaktifkan gukin tersebut. Jika kau bisa, maka tebakanku benar. Oh. Julian segera melakukan apa yang diperintahkan. Dia mengangkat tangannya dan menggerakkannya ke arah senar gukin. Pada saat ini, kekuatan dalam tubuh diserap ke dalam gukin. Suatu hal ajaib terjadi. Ketika kekuatan Julian menembus ke dalam gukin, gukin itu tampak menjadi hidup, perlahan muncul dari dinding, dan akhirnya muncul di hadapan Julian. Melihat pemandangan ini, suara Kaisar Jinghong mulai bergetar. Itu dia, itu benar-benar dia. Julian benar-benar bingung. Dia melihat ke arah gukin yang melayang di depannya. Gukin itu tampak sangat tua dan usang. Ada banyak senar di atasnya, dan setiap senar memiliki warna yang berbeda. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Julian melihat hukum dan prasasti dari gukin. Julian, pinjamkan aku tubuhmu. Setelah Kaisar Jinghong selesai berbicara, bayangannya menghilang dari pandangan Julian, dan saat berikutnya dia telah memasuki Istana Abadi. Dia mengerahkan kekuatannya untuk mengendalikan tubuh Julian. Dan Julian kehilangan kendali atas tubuhnya di sini. Di bawah kendali Kaisar Jinghong, Julian duduk bersila dan melambaikan tangannya dengan santai. Beberapa prasasti ajaib muncul di telapak tangannya. Didorong oleh prasasti ini, gukin di depannya jatuh dan muncul di lutut Julian. Kaisar Jinghong mengendalikan tubuh Julian, mengulurkan tangan dan membelai gukin, dan setelah beberapa saat, dia dengan lembut memetik senarnya. Suara piano yang merdu bergema di seluruh aula. Saat suara piano terdengar, beberapa prasasti misterius muncul dari senar. Prasasti ini terbenam di dinding sekitar, dan beberapa gambar dan kata-kata di dinding berubah dengan cepat. Julian tertegun saat melihat pemandangan ini. Bahkan Ernio tampak bingung, melihat ke sana kemari. Dinding di sekelilingnya terus berubah, beberapa pola dan kata-kata berangsur-angsur menghilang, dan ekspresi Julian menjadi semakin serius. Tampaknya dia telah menyadari sesuatu dari dinding batu ini. Dentang. Jika salah satu senar terlalu pendek, suara alat musik tersebut akan tetap bergerak. Selama periode ini, Julian tidak dapat mengendalikan tubuhnya, dan dia tidak tahu apa yang telah dipelajari Kaisar Jinghong dari dinding di sekitarnya. Pada saat ini, dia merasa bisa bergerak. Dia berdiri dan bertanya kepada Kaisar Jinghong di Istana Abadi, Kaisar, apa yang terjadi? Di Istana Abadi, suara Kaisar Jinghong terdengar, tidak ada pintu rahasia yang tersembunyi di dinding tepat di depanku. Di dalam pintu rahasia itu terdapat bahan-bahan yang aku butuhkan untuk membangun kembali tubuhku. Julian tidak dapat menahan diri untuk berbalik dan melihat ke dinding di depannya. Kata-kata misterius di dinding telah menghilang. Pada saat ini, tidak ada apapun di dinding. Julian berjalan mendekat. Tunggu. Kaisar Jinghong angkat bicara dan berkata, singkirkan gukin itu terlebih dahulu. Julian berbalik dan melihat ke belakangnya. Ada sebuah sitar kuno tergeletak di tanah. Salah satu senar sitarnya putus. Tanpa ragu, dia berjalan mendekat, mengambilnya, dan menaruhnya di Istana Abadinya. Kemudian dia tiba di depan dinding batu, memperhatikan dengan saksama beberapa saat, akhirnya dia menemukan pintu rahasia, lalu mendorongnya pelan-pelan, dan pintu rahasia itu pun terbuka. Di balik pintu rahasia itu ada gudang. Gudang itu dipenuhi dengan berbagai macam bahan ajaib. Julian terkejut saat mengetahui bahwa bahan-bahan ini adalah yang dibutuhkan Kaisar Jinghong untuk membentuk kembali tubuhnya. Dia sedikit bingung. Ini, yang mulia, begitu banyak bahan. Ini hampir lengkap, kan? Tidak perlu mencari bahan lain, kan? Iya. Suara Kaisar Jinghong terdengar dari Istana Abadi. Itu benar. Bertahun-tahun yang lalu, Dun Yi tampaknya telah meramalkan bahwa aku akan mati, bahwa jiwaku akan abadi, dan bahwa aku akan datang ke sini, jadi dia mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kebangkitanku terlebih dahulu. Apa asal-usul Dun Yi ini? Julian terkejut. Ini terlalu menakjubkan. Dia bahkan bisa menghitung ini. Selain itu, dia bertemu denganmu di dunia luar, dan kita memasuki tempat ini dari surga tanpa harapan. Mungkinkah itu apakah dia punya kemampuan untuk melewati segel surga yang tak berharap?
Namun, Kaisar Jinghong tidak banyak bicara. Singkirkan dulu bahan-bahannya. Setelah kekuatan jiwaku pulih sedikit, aku akan mencoba membangun kembali tubuhku dan menemukan cara untuk bangkit kembali. Oke. Julian tidak ragu-ragu dan segera memasukkan semua bahan obat di gudang ke Istana Abadi. Pada saat yang sama, suara Kaisar Jinghong terdengar, Dunyi meninggalkan seperangkat metode mental di sini. Serangkaian metode mental ini dapat memungkinkan makhluk dari dunia luar untuk berlatih di dunia gelap dan menyerap kekuatan dunia gelap. Pada dasarnya aku sudah memahaminya. Setelah kita meninggalkan tempat ini, aku akan mengajarimu, sehingga kau bisa bepergian dengan bebas di dunia gelap. Bab 1596, Kitab Suci Kuno yang Gelap. Ah! Julian tampak gembira. Kaisar Jinghong pernah berkata sebelumnya bahwa dia membutuhkan waktu. Tanpa diduga, dia benar-benar memahami metode kultivasi dari teks leluhur di dinding. Suara Kaisar Jinghong datang dari rumah abadi, sitar kuno ini khusus ditinggalkan oleh Dunyi. Kata-kata di dinding juga ditinggalkan olehnya, termasuk metode kultivasinya. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Julian. Kaisar Jinghong berkata, istana ini dibangun berdasarkan hukum. Sekarang teks leluhur di dinding telah menghilang, dan istana ini akan segera menghilang juga. Anda harus pergi secepatnya. Begitu Kaisar Jinghong selesai berbicara, dinding di sekelilingnya berubah menjadi titik-titik cahaya dan mulai runtuh. Dinding itu menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tak lama kemudian, seluruh istana menghilang. Bintik-bintik cahaya putih perlahan-lahan ditelan oleh kabut hitam dan diasimilasi olehnya. Area ini berangsur-angsur menjadi gelap. Apa yang terjadi? Erniu tampak terkejut. Julian menjelaskan, ini adalah istana yang diubah oleh hukum. Kitab suci leluhur yang mendukung hukum telah hilang, jadi istana ini juga ikut hilang. Julian menceritakan bagaimana Kaisar Jinghong mengendalikan tubuhnya dan bagaimana ia memahami beberapa informasi dari teks leluhur, termasuk metode kultivasi. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Erniu. Beristirahatlah di tempatmu berada. Julian duduk bersila. Sekarang kita tinggal menunggu Kaisar Jinghong. Tunggu kekuatan jiwa Kaisar Jinghong pulih, dan tunggu Kaisar Jinghong mengajarinya keterampilan yang dia praktikkan di dunia gelap. Di Istana Abadi, Jinghong memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Dia berdiri di halaman, menatap ke kejauhan dengan ekspresi sedih di wajahnya, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Hush! Setelah beberapa saat, dia mendesah dalam-dalam. Kemudian, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah prasasti ajaib muncul di telapak tangannya. Prasasti ini ditransmisikan di sepanjang Istana Abadi dan akhirnya meresap ke dalam pikiran Julian. Pada saat ini, Julian memiliki lebih banyak informasi dalam pikirannya. Dia duduk bersila di tanah, menyerap informasi ini. Butuh waktu lama bagi Julian untuk menerima semua informasi ini. Sungguh menakjubkan. Julian menarik napas dalam-dalam pil bergumam, makhluk hidup bertubuh daging tidak dapat berlatih di dunia gelap, tetapi senior Dunyi telah menciptakan teknik ajaib seperti itu. Julian tahu bahwa butuh waktu bagi jiwa Kaisar Jinghong untuk pulih, jadi dia berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk secara serius memahami keterampilan yang diajarkan oleh Kaisar Jinghong. Kumpulan keterampilan ini disebut Kitab Suci Kegelapan Kuno. Karya tersebut diciptakan oleh Dunyi. Namun, rangkaian keterampilan ini tidak terlalu lengkap, ia hanya menjelaskan cara menyerap kekuatan gelap di dunia gelap. Julian tidak tahu sejauh mana kitab suci gelap kuno ini dapat dikembangkan. Karena tidak ada catatan rinci dalam kitab suci. Julian duduk bersila di tanah, berpikir dan bermeditasi. Ia tampak duduk untuk beberapa saat, tetapi juga tampak duduk selamanya. Pada saat ini, dia mengangkat tangannya. Ia membuka kedua lengannya, lalu merilekskan seluruh tubuhnya. Ia menggunakan keterampilannya untuk menyatukan kekuatan jiwanya ke dalam tubuhnya. Ini adalah langkah pertama dalam menumbuhkan kekuatan kegelapan. Kekuatan kegelapan hanya cocok untuk kultivasi jiwa. Makhluk hidup dengan tubuh fisik tidak dapat mengolahnya. Langkah pertama dalam kultivasi adalah mengintegrasikan kekuatan jiwa ke dalam tubuh fisik. Jiwa dan tubuh adalah entitas yang terpisah. Tubuh adalah pembawa jiwa. Biasanya, jiwa akan segera menghilang saat terpisah dari tubuh. Namun, selama jiwa masih cukup kuat, bahkan jika tubuh hancur dan hanya jiwa yang tersisa, ia dapat dibangkitkan kembali selama tubuh dibangun kembali. Namun, setelah mempraktikkan kitab suci kegelapan kuno, kekuatan jiwa diintegrasikan ke dalam tubuh fisik. Sejak saat itu, setiap kali tubuh fisik terluka, jiwa juga akan mengalami kerusakan parah. Dalam situasi seperti itu, hancurnya tubuh fisik juga berarti hancurnya jiwa sepenuhnya, tidak menyisakan kesempatan untuk bertahan hidup. Inilah kerugian mengamalkan kitab suci kuno yang gelap. Ada banyak manfaat dalam mengamalkan kitab suci kuno yang gelap. Setelah mempraktikkan kitab suci kegelapan kuno, Anda dapat mempraktikkan kekuatan gelap, bertahan hidup dengan bebas di dunia gelap, dan tidak lagi takut dengan korosi kekuatan hitam. Kekuatan dunia cahaya sangat lemah di dunia gelap, namun kekuatan dunia gelap sangat mengerikan di dunia terang. Bahkan lebih mengerikan dari kekuatan kutukan. Terlebih lagi, Julian merasakan adanya kemiripan antara kekuatan kegelapan dan kekuatan kutukan. Julian menduga bahwa kutukan tersebut mungkin juga berasal dari kekuatan magis dunia gelap.
Julian merentangkan tangannya dan sepenuhnya menenangkan pikirannya. Pada saat ini, jiwanya mulai terkoyak. Rasa sakit karena jiwanya terkoyak terlalu berat untuk ditanggungnya. Ekspresi wajahnya berubah dan dia mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Erniu sedang menonton dari samping. Melihat Julian yang kesakitan, dia tidak bisa menahan diri untuk mengingatkannya, "Bos, kalau memang tidak berhasil, lupakan saja." Namun, Julian mengertakkan gigi dan bertahan. Dia secara paksa membagi jiwanya dan mengintegrasikan jejak kekuatannya ke dalam tubuhnya. Rasa sakit sedikit saja sudah membuatnya berkeringat deras karena kesakitan. Dia mengulurkan tangan dan menyeka butiran keringat dari wajahnya. Aku tidak tahu berapa lama aku akan tinggal di dunia yang gelap. Jika aku tidak mengembangkan kekuatan kegelapan, aku khawatir tubuhku tidak akan aman. Dia menarik napas dalam-dalam. Menyesuaikan pola pikir saya dan terus membagi kekuatan jiwa. Jika tidak ada keterampilan, merobek jiwa secara paksa akan menyebabkan kerusakan pada jiwa. Namun dengan keterampilan yang ditinggalkan Dun Yi, bahkan jika jiwa Julian terkoyak, itu tidak akan rusak karena jiwanya telah terintegrasi ke dalam tubuh. Mulai sekarang, peningkatan kekuatan fisik berarti peningkatan kekuatan jiwa. Ada banyak manfaat. Ah! Raungan menyedihkan terdengar dari dunia yang gelap. Raungan itu terus berlanjut. Julian terus-menerus membelah jiwanya dalam kegelapan. Dia tidak bisa merasakan waktu yang berlalu di sini. Julian tidak tahu berapa tahun telah berlalu. Dia merobek jiwanya dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Ketika sisa-sisa kekuatan jiwanya menyatu ke dalam tubuhnya, Julian pun ambruk ke tanah. Namun, dia tersenyum. Selesai. Akhirnya berhasil. Ia bangkit dari tanah, meregangkan otot-ototnya, dan merasakan kekuatan spiritual yang kuat keluar dari tubuhnya. Terlebih lagi, tubuhnya sama seperti sebelumnya, tanpa rasa tidak nyaman. "Bos, selamat." Erniu buru-buru mengucapkan selamat kepadanya dan berkata, "Selamat atas langkah pertama yang diambil." "Hei. Julian tersenyum dan berkata, "Setelah menahan begitu banyak rasa sakit, akhirnya aku mengambil langkah pertama. Langkah selanjutnya akan jauh lebih mudah. Aku hanya perlu berlatih sesuai dengan metode mental dan meningkatkan kekuatan gelap. Pada akhir latihan, aku harus bisa. Dia akan menumbuhkan keilahian yang gelap di dalam tubuhnya. Singkatnya, ini adalah keilahianku yang ke-10. Jika aku benar-benar dapat mengembangkannya, itu akan menjadi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akan dianggap telah melampaui batas langit dan bumi. Aku sangat menantikan hari itu." Erniu juga menantikannya. Dia juga ingin melihat apakah ada makhluk hidup yang mampu menembus batas langit dan bumi serta mengembangkan keilahian ke-10. Julian tidak berkata apa-apa lagi. Dia duduk bersila di tanah dan mengaktifkan keterampilan mentalnya. Pada saat ini, jejak kekuatan muncul dari kabut hitam di sekitarnya. Kekuatan ini memasuki tubuh Julian melalui pori-porinya, dan setelah disempurnakan, mereka membentuk kekuatan baru. Bab 1597, tanpa sadar mencapai ekstrim. Julian tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi jiwa untuk menyatu dengan tubuh. Dia sangat menderita ketika jiwanya menyatu dengan tubuhnya, tetapi sekarang dia merasa rileks. Julian sangat gembira ketika dia mengolah jejak kekuatan gelap dalam tubuhnya. Meski kekuatan ini masih sangat lemah dan bahkan tidak bisa menghasilkan angin palem, mengolah kekuatan kegelapan adalah awal yang baik. Di dunia gelap, kekuatan kegelapan sangat kuat dan dia dapat menyerapnya sepuasnya, yang berarti kecepatan kultivasinya sangat cepat. Setelah mengumpulkan sedikit kekuatan, Julian berhenti sementara. Sekarang dia telah mengambil langkah pertama, yang tersisa hanyalah masalah waktu. Yang lebih dia khawatirkan sekarang adalah Kaisar Jinghong. Dia mulai bertanya kepada Kaisar Jinghong di Istana Abadi, "Kaisar, berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk mulai membangun kembali tubuh Anda?" Di dalam Immortal Mansion, suara Kaisar Jinghong terdengar, "Julian, kamu tidak perlu memperhatikanku untuk saat ini. Kekuatan jiwaku akan pulih dan aku akan menggunakan bahan-bahan untuk membangun kembali tubuhku. Aku akan memberitahu kamu ketika saatnya tiba." "Oke." Setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Jinghong, Julian tidak bertanya lagi. Selanjutnya, ia berlatih dengan sepenuh hati dan menyerap kekuatan gelap dalam kabut hitam. Kekuatan gelapnya pun meningkat tanpa disadari. Dalam kegelapan yang luas, dua sosok duduk bersila di tanah. Daerah ini sunyi senyap dan sepi. Waktu seolah tidak ada. Keduanya duduk bersila dalam keadaan tak sadarkan diri selama beberapa saat, seolah-olah mereka telah berada di sini selama berabad-abad. Ini Julian dan Erniu. Aura Julian terus tumbuh lebih kuat. Pada saat ini, dia tiba-tiba terbangun. Begitu dia terbangun, dia merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Erniu yang duduk di dekatnya langsung bereaksi dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Bos, ada apa?" Julian menaruh tangannya di dadanya, ekspresi kesakitan di wajahnya. Ada kekuatan gelap yang luar biasa dalam tubuhnya, dan kekuatan gelap ini telah mencapai puncak surga ke-33. Jika melangkah lebih jauh, itu akan menjadi alam dewa. Namun, kekuatan gelap dalam tubuhnya ini berdampak pada tubuhnya. Ketika kekuatan gelap merasuki seluruh tubuh, rasa sakit yang luar biasa datang dari seluruh tubuh. Itu bukan hanya rasa sakit tubuh, tetapi juga rasa sakit jiwa.
Dalam waktu singkat saja, keringat dingin mengucur deras karena kesakitan dan wajahnya nyaris berubah bentuk karena kesakitan. Di bawah kehancuran kekuatan gelap, tubuhnya menunjukkan tanda-tanda retak, dan jiwa yang menyatu ke dalam tubuhnya juga menunjukkan tanda-tanda hancur. Dia segera mengaktifkan kitab suci kegelapan kuno dan menahan kekuatan gelap tersebut. Setelah menahan diri, rasa sakitnya pun hilang. Julian duduk di tanah untuk waktu yang lama sebelum dia bisa bernapas. Tanpa disadari, kekuatan gelapku telah berkembang hingga ke tingkat ke-33 dari jalan abadi. Aku hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai keilahian. Namun, kitab suci kegelapan kuno hanya mencatat cara menyerap kekuatan kegelapan, tetapi tidak mencatat cara mengumpulkan keilahian kegelapan. Dunia gelap berbeda dengan dunia terang. Jelas tidak mungkin menggunakan metode dunia terang untuk mengumpulkan keilahian. Terlebih lagi, ketika kekuatan gelap mencapai titik ini, tubuh dan jiwaku jelas tidak mampu beradaptasi. Julian bergumam pelan. Apakah tidak mungkin untuk mengumpulkan dewa kegelapan? Atau mungkin di dunia gelap ada teknik seperti itu, tapi aku belum mendapatkannya. Julian berpikir keras, tetapi dia tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa mengetahuinya, jadi dia tidak memikirkannya untuk saat ini. Bagaimanapun, dia mengolah kekuatan gelap hanya untuk mencegah tubuhnya hancur. Sekarang kekuatan gelap di tubuhnya sudah cukup kuat. Bahkan jika dia tinggal di dunia gelap untuk waktu yang lama, semuanya akan baik-baik saja. Setelah dia bereaksi, dia menatap Erniu yang tampak khawatir dan berkata, "Tidak, ini tidak serius." Erniu menatap Julian. Meskipun kekuatan dunia cahaya sangat lemah di dunia gelap, dia adalah Kaisar Lima Langit. Tidak peduli seberapa lemahnya dia masih memiliki kekuatan besar. Dia bisa melihat melalui Julian dan tahu bahwa kekuatan gelap baru telah muncul di tubuh Julian, dan kekuatan ini hampir mencapai alam dewa dan akan berkumpul menjadi keilahian. Tidak adakah cara untuk mengumpulkan keilahian? Tanyanya. Julian menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, kitab suci kegelapan kuno yang diajarkan Kaisar Jinghong kepadaku hanya mencatat cara menyerap kekuatan kegelapan, tetapi tidak mencatat cara mengumpulkan keilahian kegelapan. Erniu berpikir sejenak dan berkata, seperti kata pepatah, jika Anda memahami satu dao, Anda akan memahami semua hal. Bahkan jika mereka adalah dunia yang berbeda, esensi dao adalah sama. Anda dapat mencoba memahaminya sesuai dengan dao yang Anda pahami dengan metode dunia terang. Baiklah, aku akan mencobanya. Julian mengangguk. Dia duduk bersila di tanah dan mengaktifkan kembali metode mentalnya. Dalam sekejap, kekuatan gelap di tubuhnya mulai mengalir melalui meridiannya. Saat kekuatan gelap itu bergerak, rasa sakit yang hebat datang dari tubuhnya. Kekuatan gelap ini merangsang tubuh fisik dan jiwa di dalam tubuh fisik. Tampaknya kekuatan kegelapan adalah musuh bebuyutan tubuh dan jiwa. Julian berguling-guling di tanah karena kesakitan. Dalam sekejap, meridian di tubuhnya hancur dan retakan muncul di permukaan tubuhnya. Dia segera berhenti dan menahan kekuatan gelapnya. Melihat Julian berlumuran darah, Erniu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana? Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan berhasil sama sekali. Kekuatan gelap di tubuhku sudah mencapai titik berkumpul menjadi keilahian, tetapi ketika aku menggunakan kekuatan penuhku untuk mengaktifkan kekuatan gelap, tubuhku akan tidak dapat beradaptasi. Seharusnya tidak begitu. Erniu menyentuh dagunya dan berkata, apa yang terjadi? Apakah kekuatan gelap tidak cocok dengan tubuh fisik, atau kamu telah mengolah 9 keilahian dan tidak dapat mengumpulkan keilahian ke-10? Julian menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin kitab suci kuno yang gelap tidak sempurna, dan kekuatan kegelapan tidak cocok dengan kekuatan fisik. Atau mungkin, dia sudah mengolah 9 keilahian. Bahkan jika ini adalah dunia gelap, surga gelap dunia gelap tidak mengizinkan makhluk hidup memiliki keilahian ke-10, menekannya. Jika dia terus mengolah dengan paksa, dia akan langsung jalan menuju surga terhapus. Julian tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia pernah mencobanya sebelumnya ketika kekuatannya masih sangat lemah. Kekuatan gelap dapat bekerja di dalam tubuhnya, dan tubuhnya tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Akan tetapi, dia kemudian membenamkan dirinya dalam kultivasi, melupakan waktu dan eksistensinya sendiri. Kalau saja dia tidak mampu mengumpulkan kodrat keilahian, kalau saja kitab suci kegelapan kuno tidak sempurna, dia mungkin tidak akan terbangun bahkan jika dia telah berkultivasi hingga ke alam Kaisar Agung. Rasa sakit hebat yang datang dari dalam tubuhnya itulah yang menyebabkan dia berhenti berlatih. Julian duduk bersila di tanah. Ia tidak dapat mengaktifkan kekuatan dunia cahaya. Bahkan jika ia bisa, kekuatannya sangat lemah. Sulit untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia hanya bisa menggunakan mekanisme pemulihan tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sebelum saya menyadarinya, luka di tubuh saya telah sembuh. Kali ini, ia mencoba memobilisasi sejumlah kecil kekuatan gelap. Ketika sejumlah kecil kekuatan gelap diaktifkan, kekuatan gelap dapat berjalan sempurna di dalam tubuh tanpa rasa tidak nyaman. Sepertinya mustahil untuk mendorong kekuatan gelap hingga batasnya. Julian bergumam pada dirinya sendiri. Bab 1598, Kebangkitan. Julian mengabaikan hal-hal lain untuk saat ini. Apakah ia dapat mengembangkan keilahian kegelapan tergantung pada takdirnya. Yang ia pedulikan sekarang adalah berapa tahun ia telah tinggal di dunia kegelapan.
Pada saat yang sama, saya juga prihatin tentang bagaimana jiwa Kaisar Jinghong telah pulih. Erniu, ayo kita pergi ke Istana Abadi dan melihatnya, kata Julian. Oke. Erniu mengangguk. Setelah itu, Julian membawa Erniu ke Istana Abadi. Ini adalah pertama kalinya Erniu datang ke Istana Abadi Julian. Dia juga seorang kaisar agung dan mampu menciptakan Istana Abadi, jadi dia tidak terlalu terkejut. Di kota abadi, halaman tempat Kaisar Jinghong menyendiri. Gerbang halaman terbuka. Ada sebuah patung di halaman. Julian mendatangi patung itu dan bertanya, Kaisar, apa yang terjadi? Patung itu tiba-tiba menjadi hidup, lalu sebuah bayangan keluar dari patung itu. Pada saat ini, Kaisar Jinghong tampak jauh lebih berwibawa, dan ekspresinya lebih jelas. Dia tersenyum dan berkata, tidak buruk. Di antara bahan-bahan yang ditinggalkan Dun Yi, ada obat kekaisaran yang dapat memulihkan kekuatan jiwa. Sekarang kekuatan jiwaku telah dipulihkan hingga sekitar setengahnya. Tetapi jika saya ingin terus pulih, saya perlu membangun kembali tubuh saya. Selamat, Yang Mulia, kata Julian sambil tersenyum. Kaisar Jinghong tersenyum, lalu melambaikan tangannya dengan santai, dan sejumlah besar bahan muncul di depannya. Semua bahan ini disiapkan untuk membentuk kembali tubuh. Ketika Kaisar Jinghong mengangkat tangannya, beberapa prasasti misterius muncul di telapak tangannya. Sebuah kekuatan dahsyat menyapu dan menenggelamkan material di depannya. Bahan-bahan ini secara bertahap disempurnakan, diubah menjadi cairan, dan akhirnya dipadatkan untuk membentuk tubuh. Penampakan tubuh ini persis sama dengan milik Kaisar Jinghong. Sebagai orang yang sangat kuat, sangat mudah untuk membentuk kembali tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh baru akan muncul. Kaisar Jinghong menatap tubuh di depannya dan berkata, bahan-bahan ini adalah yang terbaik di alam semesta. Pertahanan tubuh ini setidaknya sebanding dengan Kaisar Surgawi ke-7. Setelah aku dibangkitkan, kekuatanku sendiri mungkin akan berada pada level Kaisar Surgawi ke-4 atau ke-5. Jika Anda ingin kembali ke kondisi puncak, caranya masih sangat mudah. Mendengar ini, Julian merasa benar-benar lega. Selama Kaisar Jinghong dibangkitkan, masalah dari dunia luar tidak akan menjadi masalah lagi. Apapun istana hitam, tekan mereka semua. Ekspresi Kaisar Jinghong berubah serius, dan dia berkata, namun, di mata surga, aku hanyalah orang mati. Aku tidak tahu apakah surga akan menghukumku setelah aku dibangkitkan. Itu seperti seseorang yang dieksekusi, tetapi bertahun-tahun kemudian, dia masih hidup dan sehat di dunia. Dalam kasus ini, begitu departemen terkait mengetahuinya, mereka pasti akan mengambil tindakan terhadap terpidana mati itu lagi. Sudahlah. Kaisar Jinghong menghela nafas dan berkata, pada titik ini, kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Aku percaya bahwa setelah aku dibangkitkan, selama aku tidak menentang jalan surga dan tidak melakukan apapun yang merugikan, surga akan menutup mata. Julian menatap Kaisar Jinghong dan berkata, Kaisar, mari kita mulai. Saya tidak sabar. Kaisar Jinghong mengangguk. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan tubuh yang tergeletak di tanah melayang dan berdiri di depannya. Jiwanya yang tersisa masuk ke dalam tubuh dan perlahan-lahan menyatu dengan tubuh. Kalau di dunia terang luar, kalau Kaisar Jinghong ingin menyatukan jiwa dan raganya, dia harus membentuk formasi besar untuk menyembunyikan jalan surga. Namun, di dunia gelap, hal ini tidak diperlukan, karena hukum alam di dunia luar tidak dapat mengatur tempat ini. Di bawah tatapan Julian dan Erniu, jiwa dan tubuh Jinghong perlahan menyatu. Proses ini berlangsung beberapa saat, tetapi juga tampaknya berlangsung lama. Karena bahkan di Istana Abadi, seseorang tidak dapat merasakan berlalunya waktu. Pada saat ini, jiwa dan tubuh menyatu sepenuhnya. Setelah penyatuan, Kaisar Jinghong menyentuh tubuhnya, meregangkan otot-ototnya, dan senyum tipis muncul di wajah tampannya. Rasanya sungguh nikmat, ucapnya, suaranya sedikit bergetar. Semangat senjata itu pun datang. Melihat pemandangan ini, wajah tuanya dipenuhi kegembiraan dan dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, selamat, Kaisar Agung. Selamat, Kaisar Agung. Jinghong berhenti sebentar. Jinghong meregangkan otot-ototnya, lalu meregangkannya dengan malas. Julian, terima kasih banyak untuk semua tahun ini. Dia menatap Julian. Jika bukan karena Julian, dia tidak akan tahu berapa lama dia harus menunggu untuk dibangkitkan. Julian berkata, Kaisar, berkat bantuanmu aku masih hidup hari ini. Ngomong-ngomong, bagaimana perkembangan kultivasi kekuatan gelap? Tanya Jinghong. Julian berkata, saya telah mengolahnya hingga tingkat ekstrim ke-33, tetapi saya tidak dapat mengumpulkan keilahian. Julian menggambarkan kondisi fisiknya. Mendengar ini, Jinghong tampak serius. Kitab suci kuno kegelapan adalah apa yang dia pahami dari tembok istana, dan informasi mengenai istana ditinggalkan oleh Dun Yi. Dia tahu tentang perjanjian lama yang gelap. Saya selalu merasa bahwa ini hanyalah bagian atas kitab kegelapan kuno. Ada juga bagian bawah kitab kegelapan kuno. Bagian bawah harus mencatat cara mengolah keilahian dan cara berubah menjadi segel dao. Apakah ada bagian bawah? Di mana itu? Tanya Julian. Kaisar Jinghong menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu apakah ada sekuel kitab suci kegelapan kuno, karena Dun Yi tidak meninggalkan informasi apapun. Ayo kita keluar dan melihat-lihat.
Setelah mengucapkan kata-kata ini, Kaisar Jinghong pun menggerakkan pikirannya dan meninggalkan Istana Abadi. Dialah yang menciptakan Istana Abadi. Meskipun Julian adalah pemiliknya saat ini, dia tidak memerlukan izin Julian untuk pergi. Julian juga membawa Erniu pergi dari Istana Abadi. Saat berikutnya, mereka bertiga muncul dalam kegelapan yang luas. Kaisar Jinghong menatap kegelapan di depannya dan berpikir keras. Ekspresinya serius, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kaisar, ada apa? Julian bertanya dari samping. Kaisar Jinghong bereaksi, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, tidak apa-apa, Julian, tidak ada yang baik untuk tinggal di dunia yang gelap ini. Dunia yang gelap sangat aneh. Aku tidak tahu sudah berapa lama kita berada di dunia yang gelap ini. Sekarang saatnya untuk pergi. Julian mengangguk dan berkata, dengan adanya Kaisar di sini, kita pasti bisa menemukan cara untuk pergi. Aku akan memasuki Istana Abadi terlebih dahulu. Meskipun aku telah dibangkitkan dan tubuh baruku sempurna dan kuat, jiwaku belum pulih sepenuhnya, dan kekuatanku belum pulih sepenuhnya. Jinghong berkata, aku harus menyembuhkan luka-lukaku, dan berusaha memulihkan jiwaku secepat mungkin, mengembalikan kekuatanku ke puncaknya secepat mungkin, dan mengangkat tubuhku ke alam Kaisar Agung 9 surga secepat mungkin. Selama retret, saya akan membuat perhitungan untuk mencari tahu cara yang benar untuk pergi. Dengan adanya Jinghong, Julian tidak khawatir sama sekali. Tubuh Jinghong melintas dan menghilang dari pandangan Julian, dan saat berikutnya dia telah memasuki Istana Abadi. Di Istana Abadi, Kaisar Jinghong sedang membuat perhitungan. Setelah dibangkitkan, dia menjadi sangat kuat. Erniu bukan tandingannya sekarang. Dia berusaha sekuat tenaga untuk berhitung dan hampir tidak dapat mengetahui arah keberangkatannya. Adapun kapan dia akan bisa sepenuhnya keluar dari dunia gelap, dia tidak tahu. Julian, di sebelah kiri. Jinghong berbicara. Oke. Julian tidak ragu-ragu dan berjalan ke kiri. Bab 1599, kembali. Julian mulai berjalan di dunia gelap ini sesuai dengan instruksi Kaisar Jinghong. Setelah berjalan beberapa saat, dia kehilangan kesadaran dan terus berjalan dalam kegelapan. Tunggu sebentar. Suara Kaisar Jinghong terdengar dari Istana Abadi. Baru setelah suara Kaisar Jinghong terdengar, Julian bereaksi dan berhenti tanpa sadar. Begitu Julian berhenti, Erniu pun berhenti. Ada yang salah. Suara Kaisar Jinghong terdengar dari Istana Abadi. Julian bertanya, Kaisar, apa yang terjadi? Biarkan aku menghitungnya. Kaisar Jinghong terus memikirkan jalan untuk pergi. Metode deduksi tidak banyak berpengaruh di dunia gelap. Tidak mungkin untuk menyimpulkan jalan keluar yang terperinci, hanya arahan kasar. Mundur. Setelah beberapa saat, Jinghong berkata, kembalilah. Oke. Julian tidak ragu-ragu, berbalik dan berjalan ke belakang. Tunggu. Kiri. Kaisar Jinghong terus memberikan instruksi kepada Julian. Di bawah bimbingan Kaisar Jinghong, Julian terus bergerak maju. Aku tidak tahu berapa lama aku berjalan, atau berapa lama waktu telah berlalu, tetapi kabut hitam di depanku berangsur-angsur menipis, dan samar-samar aku bisa melihat cahaya putih. Julian sangat gembira dan bergegas keluar. Tak lama kemudian, dia bergegas keluar dari dunia gelap dan muncul di dunia kelabu. Sudah keluar, akhirnya keluar. Julian bersorak. Erniu pun menarik napas dalam-dalam pil berkata, akhirnya keluar. Lalu, dia merasakan waktunya. Dia adalah Kaisar Agung 5 Langit yang kuat. Meskipun dia tidak ahli dalam hal waktu, dia bisa mengetahui berapa banyak waktu yang telah berlalu hanya dengan sedikit indera. 90.000 tahun. Erniu memandang Julian dan berkata, saya dapat merasakan bahwa sekitar 90.000 tahun telah berlalu sejak kita memasuki dunia gelap. Mendengar ini, Julian terkejut. 90.000 tahun. Dia sedikit tercengang. Rasanya waktu baru berlalu sebentar, tetapi bagaimana mungkin 90.000 tahun telah berlalu hanya setelah satu perjalanan di dunia yang gelap. Waktunya 100.000 tahun. 90.000 tahun kali ini, ditambah beberapa waktu sebelumnya, tidak menyisakan banyak waktu baginya. Sekarang tampaknya hanya tersisa beberapa ribu tahun lagi. Setelah beberapa ribu tahun, bencana keempat umat manusia akan terjadi. Julian tampak serius. Dalam beberapa ribu tahun ke depan, dia harus mendapatkan pil dewa leluhur yang tersisa. Untungnya, Kaisar Jinghong kini telah menemukan kembali tubuhnya dan telah dibangkitkan. Dia dapat menggunakan metode deduksi untuk menyimpulkan di mana pil dewa leluhur berada. Dalam ribuan tahun yang tersisa, dia pasti bisa mendapatkan pil dewa leluhur. Kaisar Jinghong, sekarang aku ingin kamu menggunakan metode deduksi untuk menghitung keberadaan pil dewa leluhur. Di dalam Immortal Mansion, suara Kaisar Jinghong terdengar, jangan terburu-buru, mari kita kembali ke alam alkimia terlebih dahulu. Kita telah pergi begitu lama, dan kita tidak tahu apa situasinya di alam pil sekarang. Oke. Julian mengangguk. Setelah itu, tanpa henti, dia segera meninggalkan area terlarang di langit dan muncul di angkasa luar yang luas. Erniu tahu kekuatan Julian, dia tidak mampu menembus kehampaan, dia hanya melambaikan tangannya dengan santai, kekuatan dahsyat itu langsung merobek kehampaan, dan retakan pun muncul di kehampaan.
Julian dan Ernio memasuki celah kehampaan dan kemudian menghilang di sana. Saat berikutnya, mereka berdua muncul di luar alam pil. Begitu mereka muncul, sejumlah besar prajurit muncul. Beberapa prajurit bersenjata lengkap memegang pedang panjang dan menatap Julian dan Ernio dengan waspada. Julian dan Ernio saling berpandangan ketika mereka melihat pemandangan ini. Julian berjalan mendekat. Berhenti. Sebuah teriakan keras terdengar. Raungan itu memekakkan telinga, dan gendang telinga Julian mati rasa. Dia tidak berani bergerak dengan mudah. Dia melihat para prajurit yang waspada penuh dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Saya Julian. Saya bersama Pavilion Pil. Master Pavilion adalah teman baik saya. Tunggu, segera laporkan. Prajurit terdepan berbicara dengan suara dingin. Julian tidak bertindak gegabah. Pertahanan di luar alam pil begitu ketat hingga instingnya mengatakan bahwa sesuatu pasti telah terjadi selama ketidakhadirannya selama 90.000 tahun terakhir, dan itu pasti masalah besar. Ernio tidak banyak bicara. Saat ini, di alam alkimia, Pavilion Pil. Di Sky City, di aula utama Mansion Pil. Banyak orang kuat berkumpul di sini. Pemimpinnya adalah Alvan, diikuti oleh Digi. Sarah dan Zola juga ada di antara mereka. Alvan di posisi pertama tampak serius dan berkata, kekuatan Istana Hitam semakin kuat dan kuat. Sekarang telah mengendalikan semua dunia kecuali alam pil. Jika bukan karena formasi super yang didirikan oleh Nona Dista di alam pil, saya khawatir alam pil sudah lama kalah. Ada banyak orang kuat di aula itu. Tetapi tidak seorang pun berbicara. Sarah juga memiliki ekspresi serius. Dia tidak peduli dengan urusan Istana Hitam untuk saat ini. Yang dia pedulikan sekarang adalah pil Dewa Leluhur. Semenjak Julian pergi, dia terus mencari keberadaan pil Dewa Leluhur, namun sudah 90.000 tahun berlalu, dia belum menemukan satu pun pil Dewa Leluhur. Terlebih lagi, waktu telah berlalu begitu lama dan Julian belum kembali. Dia menjadi semakin khawatir tentang apakah dia dapat menemukan pil Dewa Leluhur dalam waktu yang terbatas dan apakah umat manusia dapat selamat dari bencana yang akan datang. Selama 90.000 tahun ini, dia juga berlatih dengan serius. 90.000 tahun yang lalu, dia adalah Kaisar Semu 9 Kesengsaraan, dan sekarang dia adalah makhluk kuat setingkat Kaisar Agung 2 hari. Zola juga sangat kuat. Dia juga telah memasuki alam kuasi Kaisar 9 Kesengsaraan dan hanya selangkah lagi untuk menjadi Kaisar Agung. Laporan. Saat semua orang terdiam, seorang prajurit bersenjata lengkap berjalan masuk dari luar aula. Prajurit ini memiliki aura yang kuat dan aura yang ganas. Sekilas orang bisa tahu bahwa ia telah bertempur selama bertahun-tahun dan wilayah kekuasaannya adalah wilayah kekuasaan seorang kaisar. Tuan Pavilion Tua. Prajurit itu masuk dan berkata, dua orang datang dari luar, salah satunya mengaku sebagai Julian. Mendengar ini, Sarah dan Zola tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri. Alvan juga tampak gembira, dan berkata dengan gembira, apakah saudara Julian sudah kembali? Ayo kita pergi dan melihatnya. Alvan memimpin dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Saat berikutnya dia muncul di luar angkasa alam pil. Di luar angkasa, Julian dikelilingi oleh beberapa penjaga. Para penjaga ini sangat kuat, tetapi di mata Ernio, mereka tidak cukup baik. Namun, Ernio tidak mengambil tindakan. Alvan muncul dan melihat Julian dan Ernio, dengan ekspresi gembira di wajahnya, saudara Julian, kalian akhirnya kembali. Dengan munculnya Alvan, Sarah, Zola, Dista dan lainnya muncul. Suami. Ayah. Beberapa suara terdengar. Para penjaga di sekitar bubar. Julian berjalan mendekat, muncul di depan Sarah, dan bertanya, ada apa? Apakah ada kecelakaan? Sarah berkata, ini bukan tempat untuk bicara, mari kita kembali ke alam pil terlebih dahulu. Oke. Julian mengangguk. Alam alkimia, Pavilion Pil Sky City, di aula utama Mansion Pil. Sarah menceritakan secara rinci apa yang terjadi dalam 90.000 tahun terakhir. Mendengar ini, Julian tampak serius dan berkata perlahan, aku tidak menyangka bahwa dalam 90.000 tahun sejak aku pergi, Istana Hitam benar-benar akan membuat langkah besar seperti itu. Tampaknya sudah waktunya untuk pertempuran terakhir. Jika kita tidak bisa mengalahkan Istana Hitam, maka tidak mungkin untuk mengumpulkan pil Dewa Leluhur. Bab 1600. Tidak dapat menghitung. Sarah berbicara tentang apa yang terjadi selama puluhan ribu tahun terakhir. Sejak Dista memberikan saran, pemimpin lama Pavilion Pil, Alvan, melangkah maju dan menggunakan prestise Pavilion Pil untuk mengundang banyak orang kuat untuk bergabung dengan Pavilion Pil. Pada saat yang sama, Dista juga membangun formasi super. Formasi ini merasuki seluruh alam Pil, dan butuh waktu 30.000 tahun bagi Dista untuk membangunnya. Pada saat Istana Hitam bereaksi, kekuatan alam Pil telah menjadi sangat kuat, dan formasi super telah terbentuk. Istana Hitam tahu bahwa ini tidak akan berhasil, jadi ia mulai melakukan serangan balik. Dalam sisa puluhan ribu tahun, Pavilion Pil dan Istana Hitam memulai perang gerilya. Pertempuran menyebar ke seluruh dunia, dan prajurit tingkat kaisar berpartisipasi dalam setiap pertempuran. Mereka telah terjerat satu sama lain selama puluhan ribu tahun. Namun, hanya beberapa ribu tahun yang lalu, Istana Hitam tiba-tiba mulai bergerak cepat dan mulai dengan cepat menaklukkan dunia lain.
Paviliun Pil juga mencoba menghentikan mereka, tetapi kekuatan yang muncul dari Istana Hitam terlalu kuat, dan Paviliun Pil dikalahkan. Pada titik ini, Istana Hitam telah menduduki semua dunia di surga tanpa harapan kecuali Paviliun Pil. Sekarang para penguasa Paviliun Pil telah dipaksa masuk ke alam Pil dan tidak dapat keluar sesuka hati. Begitu mereka meninggalkan alam Pil, mereka mungkin diserang oleh Istana Hitam. Pembunuhan oleh yang kuat. Sarah melanjutkan, Istana Hitam mengeluarkan ultimatum terakhir, yang mengharuskan Paviliun Pil untuk menyerah dalam 1000 tahun pertama. Jika tidak, semua orang kuat di Istana Hitam akan berkumpul untuk menghancurkan Paviliun Pil dalam satu gerakan. Mendengar ini, ekspresi Julian menjadi sangat serius. Situasi saat ini di Hopeless Heaven tidak optimis. Kecuali alam Pil, hampir semua dunia lainnya ditempati oleh Istana Hitam. Pemimpin lama Paviliun Pil menatap Julian dan bertanya, "Saudara Julian, sekarang setelah kamu kembali, apakah kamu punya cara untuk menghadapi Istana Hitam?" Julian berpikir sejenak dan berkata, "Mari kita kesampingkan masalah berurusan dengan Istana Hitam untuk saat ini. Yang terpenting sekarang adalah menemukan Pil Dewa Leluhur. Aku tidak punya banyak waktu lagi, tapi aku hanya punya satu kesempatan. 1 Pil Dewa Leluhur dan 4 lagi. Tersesat di dunia luar." Mata semua orang tertuju pada Julian. Mereka yang hadir adalah inti sejati Paviliun Pil. Setelah 90.000 tahun, mereka semua tahu tentang 4 malapetaka umat manusia, Pil Dewa Leluhur, dan mereka juga tahu bahwa Julian dan Sarah datang ke surga tanpa harapan untuk mencari Pil Dewa Leluhur. Sarah menatap Julian dan berkata dengan cemas, "Selama bertahun-tahun, kami juga telah mencari keberadaan Pil Dewa Leluhur, tetapi kami tidak dapat menemukannya sama sekali." Julian berhenti sejenak dan berkata, "Jangan khawatir tentang itu. Kaisar Jinghong telah dibangkitkan. Dia ahli dalam deduksi dan seharusnya bisa mengetahui keberadaan Pil Dewa Leluhur." Sambil berbicara, dia berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, "Bagaimana dengan ini, semua senior di Paviliun Pil, harap tetap di sini untuk saat ini. Aku akan keluar dan mencari Pil Dewa Leluhur. Setelah aku mengumpulkan semua Pil Dewa Leluhur lainnya, aku akan pergi ke Paviliun Pil untuk mencari Pil Dewa Leluhur lainnya. Akan bertarung sampai mati dengan Istana Hitam dan merebut Pil Dewa Leluhur dari Istana Hitam. Ini harus dicapai dalam beberapa ribu tahun yang tersisa." Sarah mengangguk dan berkata, "Pada titik ini adalah satu-satunya cara." Setelah berdiskusi sebentar, Julian menetap di Mansion Pil di Sky City. Dia tidak langsung pergi. Mansion Pil, halaman belakang. Di halaman terpisah, Julian, Sarah dan Zola berkumpul bersama. Sarah tampak khawatir dan bertanya, "Suamiku, apakah kamu yakin bisa mendapatkan Pil Dewa Leluhur dalam waktu yang tersisa? Jika kamu tidak menemukan Pil Dewa Leluhur, maka umat manusia akan tamat." Julian juga tampak serius, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Saya juga tidak yakin. Pada titik ini, saya hanya bisa mencoba yang terbaik." Zola bertanya, "Ayah, apakah ada yang bisa saya bantu?" Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak untuk saat ini, tetaplah di Paviliun Pil. Kali ini aku hanya akan membawa Erniu untuk menemukan Pil Leluhur." Zola mengangguk. Setelah itu, Julian memasuki Istana Abadi. Di dalam Istana Abadi, tempat Jinghong menyendiri. Jinghong telah mengasingkan diri dalam formasi waktu. Jiwanya telah pulih setengah jalan. Sekarang jiwanya telah menyatu dengan tubuh barunya, dia pulih dengan sangat cepat. Julian memasuki halaman tempat Kaisar Jinghong sedang menyendiri. Di halaman, Kaisar Jinghong duduk bersila dengan tatapan penuh warna mengalir di sekujur tubuhnya. Tatapan ini dibentuk oleh prasasti Tao. Tatapan ini sangat misterius dan penuh dengan kekuatan dahsyat. "Kaisar, bagaimana?" tanya Julian sambil berjalan mendekat. Jinghong untuk sementara berhenti berlatih, berdiri, menatap Julian, dan berkata, "Pemulihannya tidak buruk. Sekarang kekuatan jiwa telah pulih 80%, kekuatan fisik juga telah ditingkatkan ke alam Kaisar Agung 8 surga, dan diri sendiri telah pulih. Alam juga telah pulih ke alam Kaisar Agung 8 surga. Dengan kekuatanku saat ini, aku hampir tak terkalahkan di surga tanpa harapan." Jinghong sangat percaya diri. Pada zaman ini mustahil Dewa Leluhur bisa lahir. Selama Dewa Leluhur tidak muncul, dia tidak terkalahkan. Julian merasa lega setelah mengetahui bahwa kekuatan Jinghong telah pulih banyak. Dalam pertempuran terakhir dengan Istana Hitam pasti akan dikalahkan. "Kaisar Agung, waktunya hampir habis. Tolong cepat hitung di mana sisa-sisa pecahan Pil Dewa Leluhur berada. Aku akan pergi mencari pecahan-pecahan Pil Dewa Leluhur. Setelah aku mengumpulkan semua pecahan, aku akan memulai pertempuran terakhir dengan Istana Hitam. Pada saat itu, mungkin bencana keempat umat manusia akan tiba." "Baiklah, saya akan segera mencari tahu." Jinghong mengangguk. Ia kemudian duduk bersila di tanah dan mengangkat kedua tangannya. Prasasti-prasasti ajaib muncul di telapak tangannya. Prasasti-prasasti ini perlahan-lahan berkumpul bersama untuk membentuk pola aneh. Pola melingkar itu terus berputar di depannya, memancarkan cahaya yang menyilaukan untuk sementara waktu. Julian berdiri di sana, menunggu dengan sabar. Penantian ini berlangsung lebih dari setengah jam. Lebih dari setengah jam kemudian, diagram deduksi di depan Jinghong tiba-tiba pecah. Jinghong memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah.
Kaisar Agung. Julian berjalan tepat waktu dan ingin membantu Jing Hong bangkit dari tanah. Jing Hong berhenti sebentar, lalu memanjat, duduk bersila di tanah, dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Aneh sekali, dia tampak serius. Julian bertanya, ada apa? Jing Hong berkata, pil dewa leluhur dibuat oleh banyak leluhur manusia kuno yang menghabiskan banyak upaya. Pil itu rusak tahun itu, dan pil dewa leluhur yang tersisa didistribusikan ke seluruh dunia. Ada batasan formasi yang kuat dalam pil dewa leluhur yang dapat mengisolasi jalan surga dan deduksi semua dao. Aku sudah menghitung keberadaan pil dewa leluhur, tapi aku menyentuh batasan di dalam pil dewa leluhur dan terluka oleh batasan itu. Ini adalah batasan yang ditetapkan oleh dewa leluhur umat manusia untuk mencegah beberapa orang dengan niat jahat mendapatkan pil dewa leluhur. Maksudmu kau belum menemukan jawabannya? Julian sedikit terkejut. Jing Hong mengangguk dan berkata, ya, aku belum menemukan jawabannya. Apa yang harus kita lakukan? Julian berkata dengan cemas, tidak banyak waktu tersisa. Sarah dan yang lainnya telah menghabiskan 90.000 tahun mencoba mencari keberadaan pil dewa leluhur. Bagaimana kita bisa menemukannya dalam ribuan tahun yang tersisa? Jing Hong melirik Julian. Apa yang kamu lihat padaku? Jing Hong berpikir sejenak dan berkata, karena pemimpin umat manusia, talisman, mengirimmu dan Sarah untuk menemukan pil dewa leluhur, itu berarti kalian ditakdirkan untuk bersama, dan kalian adalah orang-orang yang dapat menemukan pil dewa leluhur. Sekarang jika kami ingin menemukan pil dewa leluhur, kami hanya bisa mengandalkanmu dan Sarah. Petik 2. Mendengar ini, Julian juga berpikir keras. Bersambung.